harusnya pakai uh, ampernya itu harusnya 40, tapi ternyata saya pakai nozzle-nya itu di 60. Tentu itu nggak expect ya tadi ya, dan itu nggak terlalu banyak menggunakan output dan plasma yang keluar itu juga kurang baik kualitasnya. Di sini dijelaskan. It will lead to a faster dilation of the nozzle itself, and dan itu mempercepat terjadinya ini juga nozzle-nya itu cepat terganti, entah itu karena flagnya, entah itu karena kesalahan dari arus yang mengalir itu tidak sesuai dengan ukuran nozzle-nya. Gitu. For cut quality, or on the other side, if you put your plasma cutter down to 40 amps, but didn't have 60 amp consumables in your torch tip. Nah, misalnya ini ya, tadi yang maksud saya ya, jadi 60 ampere digunakan, tapi ternyata ini maksudnya ada 40 ampere ya, kemudian menaruh 60 ampere ininya, nozzle-nya, tentu substitutnya itu akan mengalami beberapa kekurangan performa. You'll find excessive drops accumulation and high degrees of bevel angle in your finish. High degrees of bevel angle, maksudnya tadi kesalahan dalam pemotongan ya, kesalahan dalam pemotongannya, bevel angle-nya. Jadi dalam finish part-nya, ini dalam hasil akhir pemotongannya, bevel angle-nya itu kurang sesuai, dan ada beberapa bagian dari material itu yang tidak terpotong tapi ikut terpotong. Makanya ampere dan mulut nozzle yang digunakan atau nozzle yang digunakan itu harus sesuai. Ampere maksudnya harus seperti apa yang kita gunakan. Parts. To wrap this whole thing up, we just want to stress the importance of tracking your consumable wear and installing them properly. Checking your consumable wear, maksudnya ya harus jelas dan harus sesuai. Installing them properly, harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau misalnya harus 60, nantinya bisa have a direct impact on the cut quality that is being achieved on your table. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi hasil dari pemotongan materialnya. Oke, sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Atau kita langsung ke materi di ini ya, di PowerPoint ya? Atau cukup jelas, Bu? Gimana? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke ini ya, penjelasan plasma cutting. Seperti tadi, ini in bahasa, jadi kalian lebih jelas. Kelihatan kan PowerPoint yang saya share? Kelihatan ya? Suara saya juga jelas ya? Jelas. Ini, nah plasma cutting ini jenis mesin las potong yang digunakan memotong berbagai jenis logam atau plat atau bahan lainnya dengan tingkat akurasi yang sangat baik, dan sangat efisien waktu. Hasilnya jauh lebih halus. Of course ini lebih halus karena tadi menggunakan plasma. Kemudian ini juga nozzle-nya, elektroda dan nozzle-nya itu harus sesuai sehingga hasil dari pengelasannya, hasil dari pemotongan dari mesin ini, plasma cutting itu jelas lebih bagus. Menghasilkan potongan yang jauh lebih halus, bekerja dengan menggunakan panas yang didapat dari sinar laser berkonsentrasi tinggi, di mana tingkat kedalamannya diatur sesuai dengan tebalnya plat yang akan dipotong. Jadi berapa ampernya itu berpengaruh pada sinar laser yang digunakan atau sinar plasma yang digunakan, dan ini disesuaikan dengan tebalnya plat. Mesin plasma cutting biasanya menggunakan CNC atau teknologi robotnya. Jadi ini bisa digunakan secara otomatis. Ini salah satu contohnya mesin plasma cutting. Dan tadi di video seperti ini ya, secara otomatis yang digunakan baik komputer, CNC atau robot. Kemudian di sini prinsip kerja plasma cutting ini
nozzle, part, workpiece-nya atau bahan ujinya atau materialnya. Di sini menggunakan aliran DC untuk memanaskan udara hingga temperatur yang sangat tinggi sampai pada titik plasma. Panas di atas ribuan derajat Celcius. Jadi plasma itu adalah udara yang dipanaskan pada temperatur yang sangat tinggi dari ribuan derajat Celcius hingga dapat memotong material. Didorong melalui logam yang akan dipotong. Jadi selain dipanaskan udaranya, udara itu juga mengalami kompresi ya, mengalami kompresi untuk dikeluarkan dari nozzle-nya sehingga keluar tadi berupa plasma dan dapat memotong material. Plasma cutting sangat sederhana dan hanya memerlukan udara ya, pemasukan udara dari kompresor. Kemudian di sini dari plasma cutting tadi ada power supply-nya tadi ya, saya tunjukkan ya ini. Terus jam panas, jadi ground fan. Apa sih fungsinya ground fan? Tahu nggak? Fungsinya berapa? Kalian udah pernah mengantarkan listrik. Fungsinya untuk apa? Mengantar listrik ya, Bu? Menghantarkan listrik. Ayo apa? Ini pelajaran fisika loh. Misalnya kalau kalian dulu bangun rumah, biasanya kan tukang di rumah juga ngomong, oh di ini dulu di apa ya namanya bahasanya itu ya, supaya seimbang, ground fan. Tahu nggak maksudnya ini apa? Jadi ini menyeimbangkan ini ya muatan positif negatifnya. Sehingga kalau kalian kerja itu muatan positif antara tempat kalian menjejakkan tanah atau menjejakkan kaki, jadi di area kerjanya itu dipasang dosen supaya seimbang antara muatan-muatannya, muatan-muatan listriknya yang bekerja di situ, sehingga kalian tuh aman, safety saat melakukan proses pengelasan. Jadi kan ada kasus kecelakaan kerja di mana ground fan-nya itu kurang bagus ya performanya atau lupa memasang ground fan. Ada beberapa belajar itu yang bisa bahasanya kalau tukang itu ini ya, mungkin ya kayak strong gitu mungkin. Nah itu dan juga mempengaruhi performa pengelasnya, belajarnya. Nah kadang itu tidak safety, makanya penggunaan ground fan itu sangat-sangat tepat untuk menyeimbangkan konsentrasi muatan listrik yang ada pada area kerja dengan pengelasannya ini, pengelasannya seperti apa? Karena ini menggunakan arus yang cukup tinggi kan, apalagi kalau material yang dipotong itu cukup tebal seperti itu. Kemudian di sini power supply-nya mengubah tegangan AC ke AC stable yang dapat diatur sana menjadi arus DC. Tahu nggak bedanya arus AC sama DC? Apa bedanya? Yoga kemarin yang udah praktikum tadi ya, yang presentasi juga ya. Apa bedanya? Arus AC dengan arus DC. Yoga? Iya, Bu. Iya, apa bedanya? Kemarin kamu kan yang presentasi ya? Iya. Iya. Apa bedanya? Kalian kan minta praktikum. Kalian sudah praktikum beberapa. Kemarin juga sudah ada yang menjelaskan. Harusnya kalian juga bisa menjelaskan dong. Bukan cuma sekedar praktikum aja. Apa? Perbedaan arus AC dan DC. Ini fisika dasar banget ini. Nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu di sini. Perbedaan AC dan DC ya, Bu? Perbedaannya. Kalau AC itu bolak-balik, Bu. DC searah. Ya. Ya. Jadi ini berhubungan dengan arus listriknya ya, arus AC dan DC. Kemudian di sini Hansel berisi pemicu untuk mengendalikan pemotongan dari nozzle melalui
tadi ya udara yang dipanaskan dari kompresor. Nah, ini prinsip kerja plasma cutting-nya. Pengoperasian alat plasma cutting mudah dan sederhana untuk memotong berbagai logam. Kemudian di sini lebih halus, lebih cepat dibanding silet board atau optical ya. Kemudian plasma cutting juga dikenal dengan teknologi blender acetylen, bisa menggunakan oksigen. Kemudian di sini efektivitas dari plasma cutting sendiri dapat didukung oleh teknologi CNC plasma. Jadi sempat ini enggak ke lab CNC enggak? Atau sempat dikasih tahu ini part-part dari CNC itu apa saja? Di W6 belum pernah? Belum praktikum? Belum pernah, Bu. Belum ya? Belum. Nanti biasanya juga itu biasanya menggunakan plasma cutting ya. Prinsip kerja dari CNC-nya. Kemudian di sini gas yang digunakan pada plasma adalah argon, nitrogen, dan hidrogen. Dan di sini untuk operasi pemotongannya digunakan campuran 80% argon dan 20% hidrogen. Jadi fungsi dari ini gas-gas ini tentu saja untuk memanaskan udara tadi sehingga menghasilkan plasma yang dapat memotong material. Kemudian nitrogen di sini ya hanya digunakan untuk memotong baja tahan karat karena uapnya beracun. Dan diperlukan sistem pembuangan yang baik. Jadi untuk pemilihan gas yang digunakan dalam plasma cutting itu juga dipengaruhi oleh safety-nya ya. Itu aman nggak untuk weldernya itu sendiri dan aman tidak untuk lingkungan karena mempengaruhi tadi kalau gasnya beracun otomatis dia tidak safety. Kemudian di sini prinsip kerjanya, prinsip kerja plasma cutting untuk pemotongan aluminium, baja tahan karat, kemudian sumber daya yang diperlukan untuk prosesnya harus memiliki tegangan yang tinggi tentu saja. Walaupun tegangan operasi mempertahankan plasma biasanya sekitar 50 sampai 60 volt. Kalau yang DC biasanya sampai 100 volt. Nah, ini prinsip kerja plasma cutting, prosesnya ya. Nah, kalau supply-nya tadi, ya, hampir sama. Nah, ini elektrodenya, ada polimernya, dan ada plasma gasnya. Atau gas yang dipanaskan, sehingga menghasilkan plasma. Gas yang digunakan, tadi kalau dilihat perbandingannya ya, kalau plasma cutting sendiri, ini ada dua, gas primer dan gas sekunder. Jadi gas ini membuat unsur plasma, ini nitrogen, argon, hidrogen, tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian gas sekunder, di sini berfungsi untuk memenuhi booster elektriknya dalam melindungi lokasi sekitar proses pemotongan dan tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini fungsinya untuk melindungi gas primernya itu sendiri. Kemudian prinsip kerja plasma cutting-nya di sini ada turbulent mode sama laminar mode. Di sini turbulent mode ini mempunyai temperatur agak tinggi sekitar daerah pada daerah di luar nonsenya. Ini turbulent modenya ini menunjukkan perbedaan aliran plasma. Biasanya digunakan pada pemotongan, pengelasan, dan proses penyimpanan. Kemudian laminar mode ini di sini yang panjang untuk menyalakan nyala api laminar. Pengerjaan material yang diinginkan terjadinya kan dari lelehan logam yang menetes. Berarti ini otomatis laminar mode ini ampere yang digunakan lebih besar dibanding turbulent mode karena dia sampai logamnya itu meleleh ya. Logamnya itu meleleh. Sehingga terjadi pemotongan yang disebabkan oleh percikan dari lelehan logam yang menetes. Kemudian tipe source-nya pada plasma cutting tadi ya di video disebutkan ya komponen dari source-nya. Di sini ada elektrodanya, ada mesinnya. Kemudian kelebihan dari plasma cutting sendiri itu memotong berbagai macam logam, baja karbon, aluminium, dan beberapa logam lainnya
sampai 100 mm ketebalan dari materialnya. Kemudian